belajar. Nah, sebelum mulai pembelajarannya, coba kalian lihat siapa teman kalian yang belum hadir, ada yang sakit. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Dan siapa yang memimpin doa kita? Lucy, Bu. Ya, Lucy, silakan maju ke depan. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, siapa yang memimpin lagu wajib kita dulu? Cindy, Bu. Oke, maju ke depan Cindy. Teman-teman semuanya berdiri. Kita penyanyi Garuda Pancasila. Mari kita mulai. Garuda Pancasila 1 2 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya. Oke, materi kita minggu lalu itu apa, Nak? Tentang tata surya, Ibu. Oke, tentang tata surya. Apa saja tata surya itu, Nak? Tata surya ada matahari, Merkurius, Mars, Venus. Ya. Tata surya itu planet seperti ada matahari, Merkurius, Venus, dan Mars. Oke, pembelajaran kita hari ini yaitu adalah tentang mengenal bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, Ibu akan menampilkan video. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan apa itu tumbuhan. Nah, tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang biak, yang dimana bukan cuma kita saja yang membutuhkan air, tetapi juga tumbuhan. Tumbuhan itu membutuhkan air, udara, cahaya matahari untuk dapat hidup dan berkembang. Nah, setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang saling bekerja sama agar mereka dapat tumbuh hidup dan dengan baik. Apa saja bagian-bagian tumbuhan itu, Nak? Coba. Batang, daun, bunga, buah, biji. Iya, ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, ada biji, dan bunga. Iya. Oke, sebelum itu Ibu akan menampilkan video ya, Nak. Kalian lihat, kalian perhatikan, dan kalian amati. Halo teman-teman, sebagai makhluk hidup, tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang membantunya tumbuh, bertahan hidup, dan berkembang biak. Bagian-bagian tersebut antara lain akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ini adalah akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang arah tubuhnya ke dalam tanah dan umumnya berada di dalam tanah. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar kepala dan akar serabut. Salah satu fungsi akar yaitu membuat tumbuhan di tanah agar tetap kokoh berdiri dan tidak mudah roboh. Fungsi lain akar adalah untuk menyerap air yang mineral ke dalam tanah sebagai sumber nutrisi untuk tumbuhan. Selanjutnya, Sebelum Ibu melanjutkan videonya, ada berapa jenis tadi akar? Dua, Bu. Apa saja, Nak? Akar serabut dan akar tunggal. Iya, akar serabut dan akar tunggal. Tunggal.
proses fotosintesis adalah daun. Daun memiliki pigmen hijau yang disebut dengan klorofil yang berfungsi untuk menyerap sinar matahari dan membuat makanannya sendiri. Sementara itu, daun sempurna tersusun dari 3 bagian, yaitu kelopak daun, tangkai daun, dan helai daun. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah bunga. Bakat dulu. Putri. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang akar-akar. Tadi kan kalian sudah melihat dari video. Nah, Ibu akan menjelaskannya lagi. Yang dimana akar itu bagian tumbuhan yang biasa tumbuh di dalam tanah. Nah, akar berfungsi untuk dapat menyerap air dan zat hara dari tanah yang dibutuhkan tumbuhan. Selain itu, akar juga dapat menyimpan cadangan makanan. Nah, tadi kan kalian sudah ada 2 jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar selabung. Oke. Nah, yang kedua itu adalah batang. Nah, batang biasanya juga dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, proses ini sangat penting ya, Nak. Tidak hanya pada tumbuhan, tapi juga seperti manusia, seperti kita, maupun hewan. Nah, yang selanjutnya itu adalah daun. Daun, coba baca, Pak. Lucy, coba dibaca, Pak. Daun yaitu bagian tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis. Bentuk daun pada umumnya pipih melebar dan daun berwarna hijau. Iya, daun yaitu bagian tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis. Bentuknya melebar, pipih melebar dan daun berwarna hijau. Nah, ini adalah macam-macam bentuk tulang daun ya, Nak. Ada daun menyirip, ada daun mencari, ada juga daun melengkung, dan daun sejajar. Oke, contoh daun menyirip itu apa, Nak? Daun mangga, Bu. Oke, daun mangga. Kalau daun mencari itu Ubi. ya, ubi. Daun melengkung Sirih. ya, sirih. Dan kalau daun sejajar itu apa? Padi. Ada padi dan juga daun tebu. Nah, yang selanjutnya itu adalah bunga. Kalau bacakan Kak Sepri, apa itu bunga? Bunga adalah bagian tumbuhan yang bergerak sebagai alat pembiakan. Nah, di dalam bunga juga terjadi proses penyembuhan yang dapat menghasilkan buah atau biji. Selain itu, bunga juga berfungsi menarik serangga seperti lebah dan kupu-kupu atau membantu proses penyembuhan disertai dengan membuat tumbuhan tampak indah. Iya, siapa di sini menyukai bunga? Nak? Saya, Bu. Bunga itu Wah. indah, cantik. Bunga itu indah. Nah, bunga itu adalah bagian yang berperan sebagai alat perkembangbiakan. Nah, bunga juga di dalam bunga juga terjadi proses penyerbukan yang dapat menghasilkan buah dan biji. Ya, nah, bunga juga berfungsi untuk menarik serangga-serangga ya, Nak, seperti lebah, kupu-kupu, supaya membantu proses penyerbukan dan membuat tumbuhan tampak lebih indah. Nah, buah. Siapa yang membaca buah, Nak? Apa itu buah? Oke. Buah adalah bagian tumbuhan yang berasal dari bunga.
terjadinya penyerbukan. Buah juga dapat berfungsi untuk melindungi biji agar tetap aman sampai tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selain itu juga buah dapat membantu menyebarkan biji di berbagai tempat, dan banyak buah yang dapat dimanfaatkan oleh sumber seperti manusia dan hewan. Oke, tunggu dulu. Nah, anak-anak yang tadi setelah Ibu menjelaskan tadi, adakah kalian yang belum mengerti? Sudah mengerti, Bu. Oke, kalian sudah mengerti. Nah, Ibu mempunyai LKPD yang dimana kalian Ibu akan membuat kelompok supaya kalian tidak terlalu kesulitan ya nak. Nah, satu kelompok 2 orang ya nak. Kalau kalian tidak mengerti nanti bisa tanya ibu nak. Saya sudah siap, Bu. Ya, teman-teman ya nak. Bu, ini apa ini ya, Bu? Ini apa ya? Anak-anak itu koma. Sudah nak? Sudah, Bu. Oke, siap. Baiklah, satu-satu ke depan yang nak mempresentasikannya. Oke, baik nak Rode. Baik, di sini yang kami kerjakan yaitu tuliskan nama-nama bagian tumbuhan berikut dengan benar pada kotak yang tersedia. Nah, yang pertama itu ada akar, yang kedua itu ada batang, yang ketiga ada buah, bunga, dan daun. Oke, berikan tepuk tangan pada teman kita. Ayo, yang selanjutnya siapa nak? Cindy, ayo Cindy. Ada pertanyaannya, tuliskan nama-nama bagian tumbuhan berikut dengan benar pada kotak yang tersedia. Di bagian pertama ada daun, di bagian kedua ada bunga, di bagian ketiga ada buah, dan di bagian keempat ada batang dan akar. Oke, berikan tepuk tangan pada teman kita ya nak. Oke, semua sudah mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Nah, kalian kan Oke, tadi kalian sudah menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, kalian sudah mengerti tidak? Sudah, Bu. Oke, kalian sudah mengerti. Nah, Ibu mau satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita untuk hari ini, nak. Saya pilih, Bu. Oke, Kak Sepri, boleh. Baik Bu, kesimpulan pada materi pada hari ini kami mengetahui bahwa tumbuhan merupakan jenis makhluk hidup yang harus kita rawat dan kita penuhi dalam kehidupan kita. Di sini kami juga mempelajari bagian-bagiannya Bu, yang dimana terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, terima kasih. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Ibu. Oke, nah Ibu akan menyimpulkan tentang apa saja bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, tumbuhan itu merupakan akar, batang, dan daun, buah merupakan bagian tumbuhan yang memiliki fungsinya masing-masing. Semuanya bagian tersebut saling bekerja sama sehingga tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang biak. Nah, berkembang dengan baik. Sama-sama. Adalah akar, batang, buah, dan bunga merupakan bagian tumbuhan yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, semua bagian tersebut saling bekerja sama satu sehingga tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Oke, sebelum menutup pembelajaran kita, nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini, nak? Senang, Bu. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, nak. Ya, Rasma, pimpin doanya, nak. Mana kita bisa berselesai? Oke, demikian pembelajaran kita